Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa pendidikan khusus kelompok 3. Saya Adam Nurmansyah. Saya Muhammad Ihya. Saya Rasya Pamaura. Saya Dinda Nurakmalia. Dan ada satu lagi yaitu Naswa. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada anak SD mengenai rukun iman dan makna rukun iman itu sendiri. So, stay terus ya. Nah teman-teman, kita udah dapat 2 anak nih buat diwawancara. Kita langsung kenalan aja yuk. Nama kamu siapa? Nizam. Hafiz, Kalian kelas berapa? 6. kelas 4. Dari SD mana nih? Harapan. Harapan. Oke, satu sekolah ternyata ya. Langsung aja Teteh mau nanya. Kalian tahu nggak rukun iman itu ada berapa? 6. 6. Benar banget. Coba sebutkan apa aja. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Oke, langsung. Nah, kan tadi adik-adik udah mengetahui rukun iman itu ada 6 ya. Ya. Menurut adik-adik, iman kepada kitab Allah itu gimana? Kurang tahu. Oh, oke. Oke, makasih banyak ya teman-teman udah mau diwawancara. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata teman-teman di sini bisa menyebutkan jumlah dan juga rukun iman itu ada berapa dan juga menyebutkan inti-intinya gitu. Namun belum dapat menjelaskan apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita langsung cari lagi yuk anak-anak lain. Yuk. Makasih. Oke teman-teman, kita udah dapat lagi nih 2 anak yaitu Treng. Oke, perkenalan dulu ya sebelumnya. Coba, ini namanya siapa? Ajay. Teddy. Oke, kalau Ajay sama Teddy kelas berapa? Kelas 4. 5. SD mana? Harapan. Isola. Oke, pinter. Lanjut aja. Kalian tahu gak rukun iman? Oh, ada berapa? Ada 6. Apa aja cok? 1. Rukun iman kepada Allah. Rukun Islam. Iman kepada Allah. Iya, itu yang pertama. Yang kedua? Malaikat. Ya, yang ketiga iman kepada apa coba? Kiamat. Kitab. Yang keempat Rasulullah. Yang kelima Tadi yang kiamat. Yang keenam apa? Sok tahu gak Ajay? Kode dan kodar. Iya, pinter. Selanjutnya. Oke teman-teman, jadi 2 adik-adik kita ini sudah mengetahui ya ada jumlah rukun iman tuh ada berapa, tetapi mereka belum lancar untuk menyebutkan apa saja itu rukun iman. Langsung aja ke pertanyaan kedua ya. Tadi kan menyebutkan ada iman kepada kitab. Nah, menurut kalian iman kepada kitab itu apa sih? Tahu nggak? Jadi arti iman kepada kitab itu apa gitu? Kurang tahu. Oh iya. Oke teman-teman. Jadi kedua anak ini belum mengetahui makna dari iman kepada kitab-kitab itu apa. Tetapi anak-anak sudah bisa menyebutkan ada berapa rukun iman, tetapi belum lancar untuk menyebutkan isi-isinya. Seperti itu saja teman-teman. Terima kasih udah mau diwawancara. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyaknya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Juga pada keluarga, para sahabat serta para umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Pertanyaan yang begitu sederhana namun masih banyak orang yang kurang tepat dalam memaknai arti beriman kepada kitab Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-136 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beriman kepada kitab Allah sering dimaknai menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Makna itu tentu saja sangat sulit karena jumlah ayat Al-Quran ada sebanyak 6.238 ayat. Jadi bagaimana mungkin umat Islam bisa memahami ayat sebanyak itu? Adapun makna yang lebih tepat adalah rela menjalankan semua perintah fardu dan wajib yang ditetapkan Allah, serta menjauhi segala larangan haram yang ditetapkannya dalam Al-Quran. Pokok-pokok perintah Allah dalam Al-Quran adalah perintah untuk berbuat kebaikan, sedangkan pokok-pokok larangan Allah dalam Al-Quran adalah untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Al-Quran ini akan dapat menjadi obor yang menerangi akal budi dan hati nuraninya, hingga menjadi terang, dan gamblang jalan yang harus ditempuhnya dalam hidup dan kehidupan ini bagi tercapainya tujuan dan cita-cita pulang kembali dengan selamat menemui Tuhannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, serta menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran mengandung petunjuk yang akan mengentaskan seorang dari kesesatan dan berbagai kerancuan pemahaman. Selain itu, Al-Quran juga berisi arahan-arahan untuk menggapai segala perkara yang mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Kebaikan yang ditunjukkan melalui bimbingan Al-Quran adalah kebaikan yang menyeluruh, bukan hanya kebaikan yang bersifat sementara di dunia, bahkan ia juga mencakup kebaikan yang seterusnya di akhirat dan abadi. Al-Quran adalah pedoman hidup yang kita pegang untuk patokan baik buruknya sesuatu, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang Allah larang dengan rela dan ikhlas, merupakan makna yang tepat mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Implementasi beriman kepada kitab Allah dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan ketika bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa, maka sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitabnya, wajib untuk melaksanakan puasa seperti firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup yang kita pegang untuk patokan baik buruknya sesuatu, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang Allah larang dengan rela dan ikhlas merupakan makna yang tepat mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti semuanya dimuliakan. Malaikat Jibril disebut juga malaikat yang mulia karena dialah malaikat yang ditugaskan Allah membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW juga karena beliau menerima wahyu Al-Quran dari Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena bulan diturunkannya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar juga merupakan malam yang paling mulia karena pada malam tersebut diturunkan Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama menjadi orang yang mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan mengenai rukun iman yang ketiga. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.